Halo, selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Pastinya baik ya. Ya, Bapak doakan semoga anak-anak semua beserta keluarga di rumah selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Anak-anakku semua, berjumpa kembali hari ini bersama Bapak untuk belajar pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 2 semester 1 bab 2 masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha, pembelajaran upacara membajak sawah ya. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Selanjutnya, mari anak-anakku semua kita membacakan doa pembuka belajar. Ya, semua anak bersikap anjali. Kita baca bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma dan Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita praktekkan meditasi dengan duduk hening. Ya, ambil posisi duduk yang rileks atau duduk bersila boleh. Duduk dengan santai, mata terpejam. Kita sadari nafas dan katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Bisa diulangi dalam hati sambil merasakan keluar masuknya nafas secara alami. Duduk hening selesai. Baik anak-anakku semua, setelah kita merilekskan tubuh kita dengan duduk hening, maka kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran setelah anak-anak mengikuti pembelajaran diharapkan dapat 1. Santun dan percaya diri dalam belajar upacara membajak sawah. 2. Menjelaskan peristiwa yang terjadi saat upacara membajak sawah dengan benar. Yang ketiga, menuliskan cerita bagaimana saat petani bercocok tanam dengan benar. Ya, itu 3 hal yang diharapkan dari tujuan pembelajaran hari ini. Ya, kita lanjut. Nah, ayo anak-anak, kita mengingat bersama gambar apakah ini? Iya betul, gambar ke-1 adalah ketika Pangeran Siddhartha masih baby atau masih bayi. Raja Suddhodana mengundang para brahmana ya untuk meramalkan masa depan Pangeran Siddhartha. Terus gambar kedua, betul, Ratu Mahamaya meninggal ya. Kasihan ya, bayi Siddhartha masih kecil ditinggal mamanya pergi ya. Jadi kita bersyukur ya masih punya mama papa ya. Usia berapa Pangeran Siddhartha ketika Ratu Mahamaya meninggal, masih ingat? Iya betul, 7 hari. Jadi setelah mamanya meninggal, kira-kira siapa yang mengasuh Pangeran Siddhartha ya? Nah, yang mengasuh Pangeran Siddhartha setelah mama meninggal adalah bibinya bernama Pajapati
Gutami. Jadi Pati Gutami ini adalah adik dari Ratu Mahamaya. Ya, ingat kan pelajaran yang lalu? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang upacara membajak sawah. Adakah anak-anak yang pernah melihat para petani yang sedang membajak sawah? Ada? Oh iya. Nah, Raja Sudodana di Kerajaan Kapilawastu ya, juga mengadakan upacara membajak sawah. Kenapa? Karena sebagai rasa syukur, rasa terima kasih kepada alam semesta yang telah memberikan hasil bumi yang melimpah yang bisa dinikmati oleh rakyatnya, ya. Maka diadakan upacara membajak sawah. Nah, dalam gambar tersebut bisa dilihat ya, di situ ada kerbau, banyak orang ya, ada yang bawa payung gitu ya. Dalam gambar tersebut bisa dijelaskan bahwa Raja Sudodana mengajak Pangeran Siddhartha dan keluarga kerajaan mengikuti upacara membajak sawah. Jadi semua orang yang ada di istana itu diajak semua untuk mengikuti upacara membajak sawah. Ya. Kenapa? Karena setelah sawahnya dibajak kemudian ditanami. Karena bercocok tanam adalah pekerjaan yang sangat penting ya, tanpa bercocok tanam kita tidak bisa makan ya, sama dengan waktu dulu kalau tidak ada tanam padi ya, tanam sagu, tanam ubi atau tanam apapun kita tidak bisa makan. Kemudian Raja Sudodana memimpin upacara membajak sawah. Terus Raja memberi contoh bercocok tanam adalah pekerjaan mulia, artinya kita jangan menyepelekan para petani ya. Tanpa para petani, tanpa orang yang memiliki pekerjaan bercocok tanam, kita tidak bisa makan. Maka kita harus berterima kasih kepada para petani yang rajin menanam sehingga kita bisa makan. Ya, di situ Raja memberi contoh kepada orang-orang atau rakyatnya di situ bahwa pekerjaan bercocok tanam itu sangat mulia. Dan Raja mengawali upacara penggunaan bajak berlapis emas ya. Tetapi tidak pakai terus ya, dipakai hanya sebagai simbol saja, sebagai awal pelaksanaan upacara. Nah, selanjutnya kira-kira apa ya yang terjadi? Iya, pada saat upacara membajak sawah ternyata ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting berhubungan dengan Pangeran Siddhartha ya, di mana di situ Pangeran Siddhartha melihat kerbau dicambuk agar bisa menarik bajaknya. Jadi pada saat itu petani membajak itu dibantu oleh kerbau. Kalau kerbau gak mau jalan, dipukul, dicambuk biar dia bisa jalan dan menarik bajak tersebut ya. Dari situ Pangeran Siddhartha merasa kasihan ya, merasa tidak adil, orang yang menikmati tapi kerbau yang disakiti gitu ya, yang muncul dalam pemikiran Pangeran Siddhartha kecil ya. Pada peristiwa tersebut juga Pangeran Siddhartha melihat peristiwa saat kadal asik makan semut ya, tiba-tiba kadalnya dimakan ular. Terus ular tersebut dimakan burung elang. Nah, di situ muncul pemikiran dari Pangeran Siddhartha bahwa binatang saling membunuh untuk mempertahankan hidup ya. Dia sangat merasa kasihan. Nah, dalam perenungannya tersebut, merenung peristiwa yang telah dilihatnya, Pangeran Siddhartha kemudian meditasi di bawah pohon jambu ya. Pada saat meditasi di bawah pohon jambu, beliau menggunakan objek pernafasan
sampai mencapai tingkat konsentrasi tahap ke-1 yang disebut dengan jana. Ya. Jadi anak-anakku semua bisa berlatih terus tuh meditasi di rumah ya, dengan menyadari keluar masuk nafas seperti yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha waktu kecil ya. Dan anehnya lagi, bayangan pohon tetap melindungi Pangeran Siddhartha walaupun matahari sudah berpindah. Artinya bahwa ketika matahari tadinya di timur, kemudian pindah ke atas, kemudian ke barat, bayangan dari pohon itu tetap melindungi ya. Coba kalau anak-anak berdiri di bawah sinar matahari atau di luar lah ya, bayangannya pasti akan mengikuti atau bertolak arah dengan sinar matahari ya. Kalau mataharinya di timur, kita berdiri, pasti bayangannya ada di sebelah barat gitu ya. Tapi yang terjadi pada Pangeran Siddhartha saat meditasi itu tidak ya, bayangan itu tetap melindungi ya. Jadi tidak bergerak walaupun matahari berpindah atau bergeser ya. Selanjutnya, pada peristiwa tersebut Raja Suddhodana memberi penghormatan yang kedua kepada Pangeran Siddhartha. Ya, jadi melihat Pangeran Siddhartha sedang meditasi di bawah pohon jambu, kemudian Raja Suddhodana memberikan penghormatan yang kedua, ya, karena peristiwa ini sangat luar biasa. Jadi Raja Suddhodana memberi penghormatan yang pertama itu ketika Pangeran Siddhartha lahir dan diramalkan akan menjadi manusia besar. Itu yang pertama ya, yang ke-1. Kemudian yang kedua, ketika Raja Suddhodana melihat Pangeran Siddhartha meditasi di bawah pohon jambu. Ya. Nah, sekarang aku tahu ya dari pembelajaran tersebut ternyata bercocok tanam adalah pekerjaan yang penting dan mulia ya, karena sangat bermanfaat, sangat membantu orang banyak. Manusia tanpa ada orang yang bercocok tanam tidak bisa makan ya, itu perlu diingat. Maka kita harus berterima kasih kepada para petani ya, ketika makan jangan dibuang-buang ya, hargai kerja keras para petani ya. Kalau makan ambil secukupnya ya, jangan sampai gak habis kemudian dibuang. Sekarang aku tahu Pangeran Siddhartha melihat peristiwa yang berkesan pada saat upacara membajak sawah ya. Jadi Pangeran Siddhartha itu melihat hal-hal tersebut sangat berkesan sekali ya, melihat kerbau dicambuk, melihat binatang saling makan ya. Maka timbul perenungan, kemudian dia melakukan meditasi sehingga mencapai tingkat konsentrasi tahap 1 atau jana. Yang ketiga ini ya, Pangeran Siddhartha meditasi di bawah pohon jambu dan mencapai tingkat konsentrasi tahap 1 atau jana 1 ya. Dan raja memberi penghormatan kepada Siddhartha yang kedua kalinya ya, seperti Bapak terangkan tadi ya, yang pertama kali ketika Pangeran Siddhartha lahir bayi dan diramalkan akan menjadi manusia besar, dan yang kedua ketika pada perayaan atau upacara membajak sawah dan Pangeran Siddhartha bermeditasi. Oke anak-anakku ya, jelas ya? Oke, baik. Nah, setelah kita tahu dari pembelajaran tersebut, saatnya kita bernyanyi. Kita menyanyikan lagu meditasi seperti apa yang Pangeran Siddhartha lakukan di bawah pohon jambu. Dan anak-anak juga bisa praktekkan ya meditasi di rumah ya. Boleh 3 menit, boleh 4 menit, boleh 5 menit sebagai latihan ya. Oke, gimana lagunya ya? Oke, Bapak mau coba ya menyanyikan lagu meditasi ciptaan Bante Sada Nyano ya. Tiada
hari bermeditasi untuk melatih konsentrasi. Pikiran kembangkan cinta kasih, hati bersih, jiwa bersih, semua bersih. Kira-kira seperti itu ya lagunya ya. Nah, Bapak akan pasang musik, anak bisa melihat teksnya dan mengikuti suara musik sambil bernyanyi. Yuk, sama-sama yuk. Iya, enak kan anak-anakku lagunya didengarkan? Ya, anak-anak bisa ulang lagi ya, bisa nyanyikan kembali, dihafalkan lagu meditasi ya. Bagus lagi kalau kita praktekkan setiap hari ya, sebelum tidur meditasi ya, bangun meditasi ya. Nah, baiklah anak-anakku semua, kiranya cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita sendiri dan memberikan manfaat kepada orang lain ya. Mari kita bersama-sama membacakan doa penutup belajar.
Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mengagungkan nama guru junjungan kita, Namo Buddhaya.